Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Finally bikin video lagi, melunasi hutang-hutang video yang aku janji-janjikan. Maaf ya, untung kalian baik hati, nggak langsung unsubscribe dari channel aku. Malah aku walaupun lagi vakum, kadang-kadang aku masih ngelihat teman-teman ninggalin komen di video-video lama aku, dan ya seneng aja sih ngerasa kayak nggak dilupain dan masih terjalin silaturahminya lewat video-video yang ada aja. Nah, sorry kalau misalnya agak bindeng ya. Lagi pemulihan dari flu, dan di sini pagi ini aku mau bikin video tentang ini jawaban sih. Ini video jawaban untuk permintaannya. Ini nama usernya @pingrevo306, Mbak Pingrevo. Aku nggak tahu nih siapa nih mbaknya nih nama aslinya. Jadi di energy reading Juli 2023 lalu dia komen, "Kak, request tips milih pasangan yang sehat dong. Yang perlu dipertimbangin apa aja ya? Sehat nggak sih kalau narik pasangan yang punya nilai-nilai beda? Atau harus selalu sama? Baik buruknya gimana?" Banyak banget ya. "Apakah cinta yang sehat untuk hubungan romantis itu harus milih orang yang udah sama-sama jadi atau udah sama-sama oke? Saya nggak ada pengalaman soal cinta. Kapan-kapan sharing dong Kak tentang ini dan pengalamannya mungkin. Goalnya pengen punya hubungan yang sehat. Makasih Kak." Aku juga nggak punya pengalaman. Aku berusaha membuat video ini sesimpel mungkin karena aku ngelihat juga banyak banget sebenarnya banyak banget bacaan-bacaan di sana, materi-materi atau artikel-artikel atau YouTube channel yang juga bersifat edukatif ya, tentang bagaimana memiliki hubungan relasi yang sehat gitu atau pasangan yang sehat. Tapi dari kemarin ketika aku memikirkan memikirkan topik ini, yang dari kemarin tuh aku cuman merasa yang terlintas di kepala aku adalah kategori sehat atau tidaknya itu benar-benar tergantung dengan bagaimana kita memperlakukan, menyikapi diri kita sendiri. Jadi misalnya gini, berdasarkan pengalaman aku dan aku lihat teman-teman di sekitarku juga yang memiliki pengalaman serupa, kita tuh cenderung akan menerima cinta ya sebagaimana yang kita izinkan diri kita menerimanya. Misalnya ketika aku berada dalam toxic relationship, buat aku itu gak toxic waktu itu, tapi buat orang di sekitar aku yang melihat itu toxic. Karena pada saat itu kenapa aku jadi kayak buta gitu ya, soalnya pada saat itu memang cinta yang seperti itu yang aku butuhin, karena aku hanya mengenal cinta yang seperti itu. Jadi aku tumbuh di lingkungan yang orang tuaku itu yang namanya juga orang-orang zaman dulu ya gitu, yang zamannya baby boomers, malah sebelum itu kali, tidak mengenal yang artinya komunikasi sehat, tidak mengenal yang namanya role-role dalam berelasi atau berumah tangga itu yang disepakati seperti apa. Jadi zaman itu tuh kayak semua autopilot aja, menikah ya menikah, perempuan tugasnya ini, laki-laki tugasnya ini. Mereka nggak peduli tentang bagaimana pendidikan anak sampai ke bagian emosionalnya, ke bagian mental health-nya tuh nggak sampai situ. Nah, jadi cinta yang seperti itulah yang pertama kali aku kenal dari keluarga aku, which is that is the first love kan. Itu cinta yang pertama kita kenal, itulah yang menjadi patokan bahwa oh ini adalah cinta gitu buat kita. Makanya kemudian ketika mengenal laki-laki atau menerima kasih sayang dari orang sekitar itu, aku tuh jadi cenderung waktu itu suka sama laki-laki yang punya pembawaan seperti ayahku, which is agak keras, dan love language-nya itu
disiplin ya. Cara dia menyayangi kita itu dengan keras, which is pada masanya itu mungkin belum termasuk sebagai abuse. Nah, kemudian makin lama makin kita kan juga sebagai manusia berkembang. At certain point dalam relationship dengan mantan aku yang toxic itu, aku jadi berubah. Disitulah itu menjadi toxic. Sebenarnya relasi yang sehat itu tidak akan mengubah kita menjadi orang lain yang bukan diri kita. Nah, dia merubah aku tanpa dia sadar juga mungkin ya, karena itu juga again bawaannya dia dengan latar belakang keluarga dia yang jauh lebih tua lagi, jauh lebih otoriter lagi. Gitu sih. Pokoknya intinya kita harus kenal dulu sama diri kita. Misalnya nih, Mbak Pink Revo nih. Ini bukan masalah baik atau buruk ya. Yang namanya relationship itu sebuah perjalanan hidup. Kadang kita harus ketemu orang-orang yang salah supaya kita tahu yang benar tuh yang seperti apa. Jadi jangan takut juga untuk memulai suatu hubungan, tapi kamu harus sadar menjalani hubungannya itu harus sadar. Jadi ketika ada red flags, kamu langsung ngerti, oh kok cowok gue begini sih gitu. Awal-awal pacaran nggak kayak gini, nggak pernah ngatur. Tahu-tahu udah masuk ke bulan ketiga, bulan keempat, kok dia ngatur ya gitu. Kok dia jadi suka ngancam, kok dia jadi suka posesif. Nah, itu red flags. Makanya dari awal sampai masuk ke dalam suatu hubungan itu sering tanya ke diri sendiri, am I happy? Apakah aku bahagia? Jadi sering ngecek sama diri sendiri gitu, agar tidak terhanyut. Which is emang kadang-kadang susah, karena kita kalau jatuh cinta kan hanyut aja ya. Nah, cuman yang bisa aku kasih tahu, kalau cowok ya, ini kan dari pandangan aku sebagai perempuan. Laki-laki yang memang sayang sama kita, itu sebenarnya nggak akan playing mind games gitu. Nggak akan bikin kita bingung sama perasaannya dia. Nggak akan bikin kita menduga-duga. Jadi kalau misalnya kamu dideketin sama cowok, terus dia PDKT, dari awal niatnya nggak jelas, misalnya kadang-kadang dia baik, besoknya dia enggak gitu kan, kemudian dia baik lagi dan mesra banget sama kamu, and then ya tarik ulur itu, saran aku sih tinggalin aja. Kita bukan puppy love ya, karena aku kan umurnya, ini dari pandangan aku sebagai orang yang umurnya sudah 40 tahun. Nah, aku rasa kalau kamu di rentang usia umur 25 ke atas, mulai dari 25 lah, that kind of love is not healthy. Cinta yang tarik ulur di usia 25 sampai ke atas, kalau pihak yang satunya tarik ulur, mending tinggalin. Don't waste your time, jangan buang-buang waktu. Mendingan kamu fokusin untuk hal lain yang lebih berguna, fokusin untuk cari uang, fokusin untuk upgrade yourself sampai ketemu dengan orang yang sungguh-sungguh serius. Orang yang serius itu menurutku itu baik ya, karena dia akan bertanggung jawab gitu loh. Nah, terus di sini tadi apa aja sih yang perlu dipertimbangkan tips memilih pasangan yang sehat? Sehat nggak sih kalau narik pasangan yang punya nilai beda? Ini bukan masalah dia toksik ya, karena orang itu dibesarkan dengan latar belakang keluarga beda-beda mbak. Jadi beda itu bukan berarti salah, dan beda itu bukan berarti toksik. Cuman masalahnya gini, kalau kita punya value beda, kan kita niatnya serius nih ya, bukan niat yang pacaran kayak anak SMP yang sebulan putus kan. Kalau kita berinvestasi dalam suatu hubungan, investasi tenaga, waktu, atensi gitu ya, hati, kita kan pengennya lempeng,
mudah. Nah, kalau value-nya beda itu akan susah. Karena terus terang, apalagi kalau udah bicara tentang pernikahan, kalau kita punya value yang beda, mendingan gak usah nikah. Karena nanti akan seumur hidup dalam pernikahan itu adalah hanya untuk memperdebatkan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kalau teman-temanku bilang, kalau kita bilang nih, yang udah pada married ya, nikah itu kayak bangun perusahaan. Kalau kamu nggak pilih partner yang tepat dengan visi misi yang sama, wah itu jalannya akan susah dan dari awal mendingan nggak usah gitu. Jadi kalau misalnya dari awal sudah misalnya, ini bukan masalah hobi ya, kalau misalnya hobinya beda, terus kesukaannya beda, itu masalah gampang. Tapi hal-hal yang fundamental misalnya gini, buat kamu laki-laki yang bekerja itu penting. Karena kamu dibesarkan dari keluarga dengan laki-laki yang bekerja. Kemudian buat pasangan kamu, laki-laki yang nggak bekerja itu nggak masalah. Karena bukan value yang penting buat dia. Itu akan jadi masalah nantinya. Mau kamu mencoba, oh nanti dia akan berubah along the way, nggak bisa. Yang namanya value itu ditanemin sama orang tua dan sangat-sangat susah berubah kecuali ada kejadian hidup yang bikin dia trauma, kemudian jadi berubah, itu bisa. Jadi jangan coba-coba mengubah orang dengan cinta. Kekuatan cinta itu tidak, apalagi cinta romantis ya. Aku nggak bilang bukan yang nggak bisa, tapi tidak akan bertahan lama. Jadi dari awal emang penting, kalau apa sih yang menurut kamu penting dalam hidup ini. Misalnya kamu merasa bahwa perempuan penting punya pekerjaan sendiri dan penting punya penghasilan sendiri, sedangkan pasangan kamu bilang perempuan harusnya di rumah ngurus anak. Wah, itu jangan mencoba-coba untuk mengubah pikiran dia, atau jangan coba-coba mengubah diri kamu untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Ini adalah awal dari bencana yang panjang nanti ceritanya. Apalagi kalau ini urusannya udah mau dibawa ke pernikahan, nanti korbannya bukan cuman kamu doang berdua, tapi panjang sampai ke anak. Kemudian nanti anak dapet traumanya diturunin lagi ke cucu, ke anaknya dia, terus panjang. Jadi dari sekarang kalau emang mau milih pasangan, make sure kamu sharing the same value. Dan value yang penting-penting aja. Kalau yang misalnya dia hobinya karaoke, terus kamu nggak suka karaoke, itu jangan dipermasalahin. Itu pilihan bebas setiap orang kan. Apalagi ya, kalau pengalaman aku tuh dulu sama Asril adalah tentang bagaimana kita nggak mau punya anak. Itu kan penting. Jadi jangan sampai saking cintanya nih kita sama ini cowok, yang tadinya kita nggak pengen punya anak nih, karena kita tahu kita nggak punya kapasitas menjadi ibu. Bikin anak gampang, bikin anak 5 menit juga bisa jadi. Tapi untuk menjadi orang tua kan sacrifice-nya tuh lifetime ya. Nggak nyampe anak itu kemudian kuliah, nikah, kita lepas, nggak. Sampai kita sepanjang hayat, sampai kita masih nafas, anak kita pun sudah umurnya 50 tahun misalnya, dia tetap anak. Dia akan tetap kita pikirin gitu. Nah, aku gak punya kapasitas itu. Kemudian misalnya aku ketemu cowok, nah dia pengen banget nih punya anak nih, karena dia orang yang sangat, family man misalnya. Nah, saking cintanya aku sama dia, kemudian aku berusaha punya anak. Dengan hati yang sebenarnya gak mau punya anak. Bisa bayangin Kak, janin ini nanti dia sudah bisa merasakan bahwa keberadaannya sebenarnya diinginkannya setengah hati. Terus nanti ada yang bilang, tapi kan mungkin aja Mbak Dame nanti berubah along the way. Memang bisa aja ada keajaiban itu, bahwa along the way aku akan berubah pikiran. Tapi DNA sel dalam tubuhku itu sudah punya blueprint yang isinya penolakan. Jadi bisa bayangin gak penciptaan bayi di dalam rahim itu, dia sudah mengecap adanya penolakan. Mau setipis apapun gak bisa dibohongin. Belum lagi kalau nanti ternyata
pas lahir kemudian terbukti bahwa memang secara mental aku nggak siap menjadi ibu, itu akan jadi struggle yang nggak enak banget. Jadi aku nggak menakut-nakuti, ini cuman kasih contoh aja, contoh yang aku terapkan ke pasanganku. Jadi sejak pacaran aku sudah ngobrol tuh sama dia, nanti kira-kira lo mau punya anak nggak gitu kan, kalau misalnya punya pasangan lo mau punya anak nggak. Jadi biar itu loh nggak terlalu kepedean bilang nanti kalau kita nikah punya anak nggak. Aku nanyanya generalisasi aja, kamu suka nggak sama anak kecil. Dia bilang suka karena dia punya ponakan banyak. Terus kira-kira kamu pengen punya anak nggak kalau nikah gitu kan. Ternyata dia bilang enggak. Ya udah oke, checklist lagi satu gitu. Jadi kamu bikin aja checklist hal-hal yang fundamental, yang penting buat kesejahteraan kamu, yang kira-kira kalau kamu punya partner kan kita maunya sama ya, sama-sama punya kepentingan yang sama. Oh penting nih nggak ada anak. Terus penting nih bukan perokok dan peminum dan tidak bekas narkoba gitu misalnya. Penting nih nggak pernah mukul anak atau pernah mukul orang lah gitu. Waktu itu aku juga penting bahwa dia lembut orangnya, karena aku sudah bertahun-tahun akhirnya belajar bahwa oh ternyata memang cinta yang keras itu familiar, rasanya nyaman karena aku dibentuk seperti itu oleh bapakku. Tapi ketika itu menjadi suatu hubungan romantis, aku nggak pengen berada dalam relationship yang verbally violent ya, secara verbal keras, artinya suka marah-marah, nggak bisa komunikasi dengan baik. Jadi emang bapakku bukan keras dari segi fisik, mukulin anak enggak, tapi dia disiplin dari segi omongan. Dia akan keras dan ya cenderung kejam sih kalau udah ngomong. Nah aku nggak bisa lagi dengan bentuk relasi seperti itu. Jadi aku ingin orang yang soft spoken. Dia harus lembut, ngomongnya santun, marah pun dia harus ngomong dengan santun. Itu artinya I respect myself. Nah, tulis semua sampai jelas yang kamu mau dari seorang pasangan. Dan jangan khawatir untuk menjadi picky. Semesta ini kayak pabrik yang punya segalanya. Orang seaneh apapun ada di dunia ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya salah satu kategori kamu adalah aku mau yang hidungnya mancung kayak orang Arab tapi matanya sipit kayak opa Korea, terus kulitnya eksotik kayak orang Spanyol. Tulis aja. Walaupun itu nggak penting sih maksud aku, tapi jangan khawatir, tulis aja. Dan tadi aku coba apakah cinta yang sehat untuk hubungan romantis itu harus milih orang yang udah sama-sama jadi atau udah sama-sama oke? Menurutku nggak ada orang yang udah oke ya di dunia ini. Sampai kita mati, kita itu work in progress. Sampai kita mati, kita tuh terus berkembang. Jadi jangan merasa bahwa oh ini orang udah oke nih. Itu bahaya sih sebenarnya kalau kita merasa kita udah jadi, kita udah oke, berarti kita nggak mau bertumbuh lagi, kita nggak mau dibentuk lagi oleh semesta. Cuman ini mungkin maksudnya adalah dari segi kemapanan mental mungkin ya, mapan mental, mapan materi, kemudian nggak banyak PR, luka batinnya. Sudah oke sih seperti itu, tapi masalahnya kita hanya bisa ketemu orang kayak gitu kalau kitanya pun sudah beres sama diri kita. Masalahnya kalau misalnya kita belum beres, kemudian semesta mendatangkan orang yang sudah siap, ya, sudah beres sama dirinya. Orang yang sudah beres sama dirinya biasanya kapasitas untuk mengarungi hubungan itu lebih luas lagi, lebih dalam lagi cintanya. Nah biasanya kalau kitanya nggak siap nih, karena kita masih banyak luka batin, kita yang akan mental sendiri. Kita yang akan bikin toksik itu hubungan itu. Kita yang akan bikin gara-gara, cari drama. Kita kemudian bikin keributan sih biasanya. Jadi nggak usah dipatokin harus ketemu orang yang sudah beres sama dirinya sendiri. Makanya penting buat
kita semua untuk beresin diri kita dulu. Jangan pikirin kapan punya pacar atau bagaimana caranya supaya dapat relationship yang sehat. Kalau hubungan kita sama diri kita sehat, otomatis standar kita terhadap cowok atau cewek atau pasangan yang mau kita attract itu akan naik dengan sendirinya. Kalau kita nggak sayang sama diri kita, kalau kita nggak cinta sama diri kita, kita cenderung akan menjadi fakir cinta. Kita jadi ngemis cinta sama orang. Akhirnya apa? Cinta yang rendah pun levelnya akan kita terima. Ibarat kata, lo dikasih recehan juga lo terima. Karena selapar itulah lo sama cinta. Padahal cinta yang lo cari itu adalah approval atau kasih sayang dari diri lo sendiri. Jadi kalau kamu along the way ya, dalam prosesnya, kamu mengupgrade diri, kamu mulai mencintai bagian-bagian tubuh kamu atau diri kamu yang selama ini kamu gak suka. Try to love them. Sayangin itu, karena itu udah satu paketnya kamu. Kalau itu dihilangin, kamu gak utuh. Gitu. Cintain diri dengan cara melakukan hal-hal yang kita gak suka tapi harus. Karena kita tahu dalam jangka panjang itu akan berguna buat kita. Self-love itu penting. Self-love itu menyelamatkan kita dari banyak sekali hubungan toksik, banyak sekali permasalahan dalam hidup. Kalau kita self-love-nya kencang, harga diri kita dengan sendirinya sehat, ya. Nggak ketinggian jadi sombong, tapi kita punya level harga diri yang sehat, punya boundaries dan batasan-batasan yang juga sehat. Artinya ketika kita dipuji-puji, di love bombing sama cowok, dikasih banyak hadiah, kita nggak luluh. Kita nggak luluh, guys. Biasanya kita luluh tuh, cewek kan itu banget ya, cowok baik sedikit kita langsung luluh, cowok murah hati sedikit kita langsung, oh dia baik. Lalu satpam di Indomaret juga baik-baik kok. Satpam di bank juga baik-baik. Jadi jangan luluh hanya karena laki-laki itu baik. Jadi kita harus baik dulu nih sama diri kita. Baik yang banyak. Kasih diri kita kebaikan yang banyak sehingga kalau orang lain baik sama kita, kita gak jadi budaknya. Kita gak bisa kebeli sama kebaikan orang. Perempuan harus kerja. Aku berulang-ulang kali bilang itu. Karena you know what, ketika kita punya uang sendiri, kita merasa berdaya. Itu adalah nilai plus yang bikin kita punya pagar perlindungan dari cowok yang punya duit, yang bisa ngebeli cinta kamu. Karena banyak juga cowok yang berpikir, oh cewek mah gampang dideketin, lo beliin aja ini, lo beliin aja itu gitu. Tapi ada juga memang perempuan-perempuan yang senang seperti itu dan sadar akan konsekuensinya ya. Itu pilihan hidup aja. Cuman kalau aku pribadi, aku orangnya sangat suka kebebasan. Soul aku, dan aku rasa semua soul manusia juga secara natural rindu kebebasan jiwa ya. Jadi aku gak bisa dalam tanda kutip dibeli sama apapun. Alhamdulillah ya, dari aku kecil aku sadar itu salah satu kekuatan dari karakter aku. Aku tidak bisa dibeli oleh apapun. Oleh kata-kata pujian, oleh kebaikan orang, oleh uang orang. Dan itu memang akhirnya menyebabkan aku juga gak punya banyak temen. Karena orang mungkin sulit untuk mengendalikan aku lewat hal-hal yang barusan aku sebutin. Nah, itu penting karena kalau kita nggak punya uang sendiri, kita akan secara psikologis merasa kita bergantung sama orang lain. Dan ketika kita secara mental merasa kita bergantung sama orang lain, kita akan jadi malas berkembang atau kita akan jadi takut berkembang. Dan akhirnya hidup kita segitu-segitu aja. Sebenarnya topik ini tuh bisa panjang dan lebar dibahas. Makanya aku dulu punya kelas yang namanya
mengenali toxic relationship. Nah, kalau emang teman-teman ada yang berminat, aku bisa bikin kelas itu lagi. Itu kelas sebenarnya gak mahal sih ya. Aku waktu itu kayak cuma 50.000 deh bikin Zoom. Tapi aku merasa itu penting dihadiri. Itu penting untuk diketahui sama semua perempuan. Sebenarnya cowok juga gak apa-apa, karena it works both ways. Cewek pun banyak yang suka memanfaatkan laki-laki gitu. Jadi kalau teman-teman pengen kelas itu diadain lagi, boleh komen. Nanti aku bikin formatnya yang lebih simple, dan itu pakai Zoom santai dan WA group juga, jadi sangat santai. Kenapa aku bilang penting? Karena knowledge ini bukan cuman bisa dipraktekin, tapi bisa kamu wariskan ke anak-anak perempuan kamu. Jadi anak perempuan akan belajar lewat ibunya. Kalau ibunya dia lihat gampang deket sama cowok atau gonta-ganti cowok, dia akan melihat itu adalah perilaku normal. Dia akan menormalkan itu dan dia pun akan seperti itu. Beneran. Biasanya seperti itu polanya. Gitu sih. Jadi semoga kurang lebih bisa menjawab pertanyaannya. Coba ya, tips milih pasangan sehat. Aku mencoba nge-recap ya. Tips memilih pasangan yang sehat. Ini kalau mau dikasih uraiannya panjang banget, tapi kalau mau disimplify adalah lihat ke diri sendiri. Apakah hubungan kamu sehat dengan diri sendiri? Apakah kamu cukup mencintai dirimu? Karena kalau itu levelnya sama kok teman-teman. Bagaimana kita mencintai diri kita, orang yang datang ke kita pun juga akan seperti itu cara mencintainya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang kita masih ngemis-ngemis cinta di luar, artinya kan kita gak cinta sama diri sendiri. Terus kalau sekarang kita juga masih melakukan banyak hal yang abandoning ourselves itu people pleasing deh. Kita masih suka nyenengin orang, terus gak ngikutin kata hati, terus terlalu mikirin ngomongan orang lain. Nah, nanti pasangan yang datang adalah orang yang seperti itu, yang exactly treat you the same. Artinya dia akan lebih mementingkan omongan orang daripada pendapat kamu. Dia akan lebih penting nyenengin orang daripada nyenengin kamu. Misalnya dia akan lebih penting dengerin omongan teman-temannya daripada omongan kamu. Nah, kayak gitu. Itu harus dari kamunya sendiri. Kamu harus lebih dulu mengutamakan isi hati kamu. Happy nggak nih gue? Apakah insecure nggak nih gue sama orang ini? Kalau gue insecure, berarti ada yang salah. Komunikasikan itu semua gitu. Ketika kamu merasa aman, ketika berpendapat dengan pasangan kamu. Nah, tricky ya. Kalau udah pakai perasaan emang agak rumit. Tapi self love will save you a lot of trouble. Pokoknya bener-bener deh. Awalnya dari self love dulu. Atau harus selalu sama, baik buruknya gimana? Cinta yang sehat untuk orang harus orang yang sama. Jangan takut jalanin hubungan. Jalanin aja, Mbak. Apalagi belum punya pengalaman kan? Banyak-banyakin pengalaman. Mumpung belum memutuskan menikah, kenal banyak laki-laki, dengerin cerita teman-teman juga boleh, tapi kamu harus ngalamin itu. Harus ngalamin yang namanya gimana ya? Bukan nyaranin toxic relationship sih, tapi itu semua akan menjadi pelajaran yang bagus. Dan pelajaran yang bagus itu jarang datang dari pengalaman yang baik. Tapi jangan takut.
Insya Allah kalau kamu punya knowledge yang bagus dan kamu punya self love yang bagus, kalaupun harus patah hati juga patah hatinya nggak heboh yang sampai luar biasa gitu. Patah hati sewajarnya, nangis juga ya pedih lah ya, namanya juga dikhianati mungkin seperti itu, tapi nggak akan sampai terpuruk banget tuh, nggak gitu. So mohon maaf kalau ngomongnya berantakan kemana-mana. Again, aku nggak nyiapin skrip, bener-bener sharing begitu aja. Tapi kalau Mbak pengen sharing yang lebih banyak, itu mungkin bisa ikutan kelas toxic relationship, atau nanti aku bikin kelas lain yang mungkin lebih ke bagaimana building self love, ya, membangun self love untuk bisa mendapatkan pasangan yang sehat. Sebenarnya itu judulnya juga nggak asik sih ya, untuk bisa mendapatkan pasangan yang sehat. Kalau kamu sudah punya self love, kamu pun nggak butuh pasangan yang sehat. Kita nggak akan butuh pasangan kalau kita self love ya baik. Tapi kita akan dengan suka hati, kalau misalnya Tuhan memberikan pasangan, ya kita akan terima dengan suka hati. Kalau nggak ada pasangan pun nggak apa-apa. Karena masalah kesepian ya, masalahnya orang banyak itu tidak akan hilang dengan punya pasangan kok. Kamu bisa tanya ke semua orang yang punya pasangan, semua orang yang punya anak, dia kesepian nggak? Sesungguhnya manusia itu dalam hatinya selalu merasa kesepian. Kecuali dia deket banget hubungannya sama Tuhan, intim banget hubungannya sama Tuhan. Ya, ini masalahnya spiritual. Jadi kesepian itu, ini bonus nih, bocoran. Loneliness itu bukan masalah pasangan. Itu bukan masalah yang bisa dihilangkan oleh kehadiran binatang peliharaan, kehadiran hobi, kehadiran orang lain. Itu adalah panggilan jiwa untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Dan bukan dari ibadah, bukan dari ritual. Tapi dengan menjadi diri sejatinya, yang benar-benar sejatinya, dengan jujur apa adanya. Mengakui semua kegelapan batinnya. Wah, ini dalam banget sih kalau dibahas. Pokoknya intinya, loneliness itu gak bisa dihilangkan lewat punya pacar, punya apapun. Jadi skip buat teman-teman yang pengen punya pacar atau pasangan atau anak untuk supaya tidak kesepian. The answer is no. Nih gue itu banget ya, bocoran banget. Oke Mbak, Pink Revo, siapa sih namanya ya Allah. Semoga cukup, dan teman-teman yang lain boleh tinggalin komentar mau dibikinin video tentang apa, dan juga kasih tahu kalau emang mau dibikinin kelas tentang relationship yang sehat dan mengenali relasi yang tidak sehat. Karena kalau kita udah bucin, kita susah banget untuk mengenali toxic relationship itu seperti apa. Oke, have a good day, sehat-sehat semuanya. Tetap berpikir dan berprasangka baik terhadap hidup, terhadap Tuhan, dan berbaik hatilah kepada sesama dan makhluk Tuhan lainnya. Bye-bye.